Bapak, mungkin Bapak tahu ya, di Lampung ini banyak sebuah kelompok yang membaiat khalifah. Katanya siapa yang tidak mau membaiat khalifah mereka kafir dan matinya bangkai jahiliyah. Di Indonesia ini yang kelompok baiat itu banyak, Pak. Ada M11, ada LDI, ada Khilafatul Muslimin. Di Lampung saya dengar banyak Khilafatul Muslimin. Mereka mewajibkan untuk baiat kepada imamnya. Mereka membawakan hadis man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati dalam keadaan tidak baiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Akhirnya konsekuensinya apa, Pak? Kata mereka, berarti kamu tidak baiat kepada imam saya, kamu mati bangkai jahiliyah. Pernah salah seorang dari mereka membawakan sebuah diktat kepada saya. Ini dalil-dalil kami mewajibkan baiat. Saya baca hadis-hadis Al-Quran, hadis-hadisnya semua sahih, Pak. Akhirnya saya bilang ke dia, hadisnya sahih, tapi sayang pemahaman Anda yang tidak sahih. Coba perhatikan hadis ini. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat? Saya mau tanya sama Anda, apakah dalam hadis itu disebutkan baiat kepada imam Anda? Hah? Oh ya, kan harus kepada imam. Baik. Sekarang di Indonesia yang dibaiat sudah berapa? Sebentar Rasul bersabda, apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Mana dulu yang dibunuh ini? Iya. Pemahaman Anda tidak seperti itu. Dan Anda coba baca kitab-kitab para ulama. Para ulama tidak memahami seperti itu. Imam Ahmad ketika ditanya tentang hadis tersebut, man mata walaysa alai imam, siapa yang meninggal dalam keadaan tidak punya imam, mata mitatan jahiliyah, ia mati dalam keadaan bangkai jahiliyah. Apa kata Imam Ahmad? Atadrimal imam, kamu tahu tidak siapa itu imam? Huwa an yakula kullu muslim hadha imam. Itu setiap muslim mengatakan ini imam. Coba tanya kaum muslimin dari Sabang sampai Merauke, siapa pemimpin di Indonesia? Itulah imam kita. Itu imam kita. Tapi mereka tidak menerima itu, Pak. Mereka menyimpang daripada pemahaman para ulama. Makanya mereka membawakan hadis ini. Siapa yang mati dalam keadaan tidak berbaiat, matinya bangkai jahiliyah. Saya bilang lagi ke dia, apa menurut Anda mati bangkai jahiliyah? Kafir. Salah, kata saya. Karena tidak ada satupun ulama Islam yang memahami demikian. Silakan baca kitab-kitab syarah hadis tersebut. Seluruh ulama ketika mensyarah hadis tersebut mengatakan, artinya mati di atas salah satu perangai jahiliyah, artinya mati di atas dosa besar. Berarti orang yang mati di atas dosa besar menurut Anda kafir tidak? Menurut Ahlus Sunnah tidak kafir. Yang mengkafirkan hanya orang-orang Khawarij. Berarti Anda memang orang Khawarij. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, inilah Bapak sekalian, ikhwatul Islam azani Allah. Fenomena ya, memahami Al-Qur'an dan hadis tidak sesuai dengan pemahaman siapa? Para ulama. Ketika membawa ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah maka dia kafir. Taib. Menurut Anda ayat ini gimana? Ya, ayat ini tegas mengatakan orang yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir. Saya katakan kepada Anda, bagaimana kalau ada orang yang membuat ibadah sendiri yang tidak pernah dijadikan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Ibadah tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah. Berarti membuat hukum sendiri enggak? Oh iya, kafir? Ya. Subhanallah. Yang kedua, kata saya, pendapat Anda ini bertabrakan dengan penafsiran salafus saleh, para sahabat, para tabi'in. Abdullah bin Abbas, ya, ketika menafsirkan ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun,
Kata Imam Ibnu Abbas, laisal kufru huna kama yafhamun. Bukanlah kekafiran di sini seperti yang dipahami oleh mereka orang-orang Khawarij. Wa inna ma hiyal kufrul alladzi la yanqulu 'anil millah. Akan tetapi ia adalah kekafiran yang tidak mengeluarkan pelakunya dari millatul Islam. Ia adalah kufrun duna kufrin, kufur di bawah kekufuran. Subhanallah. Berarti pendapat Anda bertabrakan dengan ijma' kaum muslimin. Nah, disinilah Bapak sekalian, Pak. Inilah Pak fenomena, Pak. Memahami Al-Quran dan hadis ketika tidak mengikuti pemahaman para ulamaul Islam. Makanya disinilah penting Bapak sekalian, ya. Tidak setiap orang yang membawakan Al-Quran, membawakan hadis Nabi SAW bisa kita terima pemahamannya loh Pak. Walaupun dia ayat, walaupun itu hadis, kita tidak salahkan ayatnya, kita tidak salahkan hadisnya, kita salahkan pemahamannya. Makanya pemikiran terorisme bisa muncul gara-gara pemahaman yang salah terhadap Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu dalam riwayat Abu Daud Rasulullah bersabda demikian, yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, wala yujawizu taraqiyahum, tapi tidak sampai ke kerongkongan mereka. Yahsabuna annahu lahum, mereka mengira Al-Quran membela pendapat mereka, wa huwa alaihim, padahal Al-Quran tidak membelanya. Bapak, mungkin Bapak tahu ya, di Lampung ini banyak sebuah kelompok yang membaiat khalifah. Katanya siapa yang tidak mau membaiat khalifah mereka kafir dan matinya bangkai jahiliyah. Di Indonesia ini yang kelompok baiat itu banyak Pak. Ada M11, ada LDI,